مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun maqalah at-tasi'atu yang ke-9. Itu an Sufyan ats-Tsauri, dari Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an. Wa huwa, adapun Sufyan ats-Tsauri itu Syekhul Imami Malikin, adalah gurunya Al-Imam Malik. Beliau berkata, kullu ma'siyatin. Kullu ma'siyatin, adapun setiap kemaksiatan, nasyiatin yang tumbuh, an syahwatin dari syahwat, aistiyaqin nafsi, yakni kesenangan nafsu, ila syai'in kepada sesuatu, fa innahu maka sesungguhnya kullu maksiat itu yurja bisa diharapkan apa ghufranuha, ampunannya maksiat, diampuninya maksiat. Ail maksiati, yakni maksiat. Kullu maksiatin, adapun setiap kemaksiatan, nasya'at yang telah tumbuh apa maksiat, an kibrin dari kesombongan, ai da'wal fadli, yakni mengaku-ngaku keutamaan. Fa innahu maka sesungguhnya kullu maksiat itulah yurja tidak bisa diharapkan apa ghufranuha, diampuninya maksiat. Lianna maksiata iblisa, karena sesungguhnya maksiatnya iblis itu kana ada apa asluha, asalnya maksiatu iblis, ail maksiati yakni maksiat, minal kibri dari kesombongan. Yaz'amu, halnya menduga, mengira siapa iblis, annahu terhadap sesungguhnya iblis itu khairun lebih baik, min sayyidina Adama, min sayyidina dari Tuhan kita Adama, yaitu Nabi Adam. Wali anna zallata sayyidina Adama, dan karena sesungguhnya terpelesetnya sayyidina Tuhan kita Adam, yaitu Nabi Adam, alaihi itu semoga atas Adam, assalamu adapun keselamatan, itu kana ada apa asluha asalnya zallah itu minasyahwati dari syahwat, bisa babis tiyaqihi karena sebab
senangnya atau keinginannya Adam ila dzauqi samrati syajarati syahwati, kepada mencicipi buah pohon syahwat, buahnya pohon syahwat. Al-manhiyi yang dilarang apa anha syajarah, al-manhiyi yang dilarang apa anha syajarah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan maqalah yang ke-9 dari bab sunai. Maqalah ini diambil dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, di mana beliau sebenarnya juga mendirikan mazhab, hanya saja mazhab beliau tidak mu'tabar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi pandangan beliau dalam fikih, dalam wawasan hukum Islam dan fatwa-fatwa beliau dalam fikih masih seringkali dikutip dan diambil oleh ulama-ulama madzahibil arba'ah, ulama-ulama imam mazhab-mazhab yang 4, yaitu Imam Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam mazhab Hambalinya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini juga merupakan guru besar daripada pendiri mazhab Maliki, yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Beliau adalah seorang wali besar, beliau adalah seorang tokoh besar, beliau adalah seorang ulama yang sangat besar dan memiliki murid yang sangat amat banyak, menyebar di seluruh penjuru dunia di masanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata bahwa kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap kemaksiatan yang tumbuhnya itu awalnya adalah karena dorongan keinginan hawa nafsu, itu masih terbuka potensi dan peluang untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang nafsu dan syahwat itu merupakan hal pokok yang menjadi pelengkap bagi diri seorang manusia. Dalam hal syahwat inilah manusia ini serupa dengan binatang. Dalam hal syahwat, kepemilikan syahwat juga manusia serupa dengan jin dan juga setan. Karena syahwat adalah sebuah fasilitas yang oleh Allah diletakkan di dalam diri atau jiwa seorang manusia, yang dengan fasilitas itu manusia akhirnya memiliki keinginan untuk bertahan hidup, memiliki keinginan untuk berkembang biak atau memiliki keturunan, memiliki keinginan untuk merawat kenikmatan yang sudah ada dalam dirinya. Ini bagian dari syahwat. Orang kalau tidak memiliki syahwat maka tidak akan ada nafsu makan. Kalau tidak nafsu makan otomatis tidak pernah makan. Kalau tidak pernah makan berarti mengarah kepada ilahalka, kepada kerusakan atau kematian. Begitupun kalau tanpa syahwat maka tidak ada keinginan untuk membina hubungan rumah tangga, tidak ada keinginan untuk berhubungan suami dengan istri, sehingga tidak bisa diharapkan muncul sebuah keturunan yang kemudian berkesinambungan sampai membentuk sebuah keluarga. Sehingga penting syahwat itu merupakan alat yang sangat penting di dalam diri manusia. Hanya saja syahwat itu harus dikendalikan. Syahwat itu harus dikontrol, harus diawasi, dan harus dikekang sedemikian rupa. Mengapa? Karena syahwat yang merupakan sifat identik daripada nafsu itu dikatakan an-nafsu kalbun akur, bahwa nafsu syahwat itu bagaikan anjing yang buas. Anjing yang buas yang kalau tidak dibelenggu maka niscaya dia akan suatu hari akan menggigit tuannya sendiri. Maksudnya apa? Bahwa nafsu itu bagus, nafsu itu ada bagus, tetapi tidak boleh diumbar, tidak boleh dibiarkan liar, karena justru kecondongan hawa nafsu sebagian besar adalah kepada hal-hal yang tidak baik, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu kebanyakannya mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, mengajak kepada keburukan, mengajak kepada dosa dan juga kemaksiatan. Sehingga tidak layak seorang hamba berdoa untuk supaya nafsunya dicabut, karena berarti dia mencari mati. Tidak layak seorang hamba berdoa agar nafsunya dibuang, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan nafsu terjadilah ibadah yang sebenarnya juga disyariatkan. Salah satunya adalah ibadah yang merupakan tujuan maqasid daripada pernikahan, yaitu hifdzun nasl, untuk terus memelihara populasi manusia, untuk dapat mencetak keturunan. Di mana mencetak keturunan itu juga pahalanya sangat besar apabila diniatkan sebagai
usaha ikhtiar untuk menambah barisannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena memang nafsu adalah hal yang niscaya bagi seorang manusia, maka nafsu itu ketika ada dorongan untuk mengajak berbuat dosa dan tidak terkendali oleh karena mungkin keimanannya yang lemah atau takwanya yang kecil atau mungkin tekadnya di dalam menjauhi kemaksiatan dan melawan hawa nafsu itu kurang greget, kurang semangat, kurang kuat, maka terjadilah kemaksiatan. Kemaksiatan yang berangkat dari hawa nafsu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sang pelaku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertobat dari kemaksiatan yang berangkat dari syahwat tersebut. Tetapi ada kemaksiatan yang sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kemaksiatan yang berangkatnya adalah dari kesombongan, yang berangkatnya adalah dari merasa lebih dibanding makhluk yang lain, yang berangkatnya adalah dari karena merasa dirinya ini lebih istimewa dibanding hamba-hamba Allah yang lain. Kenapa? Karena Allah sangat membenci kesombongan, sangat membenci, amat sangat membenci kesombongan. Siapapun yang memiliki sifat sombong dalam dirinya, Anda, saya, atau siapapun kita, koreksi diri kita. Kalau di dalam diri kita masih ada bangga diri dan sombong, maka niscaya kita saat ini termasuk di antara yang masih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah berkata al-kibru ridai? Bahwa dalam sebuah hadis qudsi dikatakan al-kibru ridai, bahwa sombong itu selendangku, kata Allah. Kalau kita memiliki sifat sombong, berarti kita sudah berani mengenakan busana, sudah berani mengenakan atribut yang atribut itu hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atribut dalam tanda kutip bukan berarti Allah berpakaian berselendang, tidak. Tetapi ini adalah sebuah bahasa majas yang maksudnya apa? Yang berhak untuk pamer, berhak untuk merasa lebih baik daripada yang lain. Ini hanya Allah sang pencipta kita. Pasti Allah berhak merasa lebih baik dari seluruh ciptaannya. Tetapi kita yang sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak layak rasanya dan amat sangat tidak layak mestinya kita merasa lebih daripada hamba Allah yang lain. Kenapa? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dosa yang berangkat dari kesombongan ini sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengutuk syaitan, mengusir iblis dari surga itu bukan karena dosanya yang banyak, tidak. Iblis tadinya adalah pemimpin di surga. Iblis tadinya adalah raja di surga, salah satu yang disegani dari makhluk Allah yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang hidupnya dia senantiasa taat, mentaati perintah Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga satu waktu ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, Sayyidina Adam alaihissalam, dan Allah kemudian berkata kepada iblis, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ terus sampai Allah memerintahkan usjudu, sujudlah kepada kalian, maka semua sujud kecuali illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan pada saat itu iblis tidak mau sujud karena merasa ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kenapa aku harus sujud kepada Adam sedangkan asal penciptaanku lebih mulia daripada Adam? Kau ciptakan aku dari api, minar, wa khalaqtahu min tin, sedangkan kau hanya menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, dari lumpur. Bagaimana mungkin api harus tunduk kepada lumpur? Inilah kesombongan iblis yang pada dari saat itu qul nahbitu minha jami'a, pada saat itu semua yang tidak tunduk kepada perintah Allah ketika di surga, maka pada saat itu diusir semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang diusir? Tidak hanya iblis. Karena beberapa waktu kemudian iblis berhasil mempengaruhi Adam dan Hawa, Nabi Adam dan istrinya Hawa, untuk kemudian melanggar apa yang sesungguhnya sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Dalam sebuah keterangan yang dimaksud adalah pohon syajaratul khuld. Syajaratul khuld ini
yang perlu kita luruskan bahwa penamaan pohon khuldi itu tidak berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang berkata pohon itu bernama Syajaratul Khuldi wa Mulkin la Yabla itu yang mengatakan bahwa itu bernama pohon keabadian Syajaratul Khuld itu bukanlah Allah, melainkan propaganda dan pengaruh setan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi yang menamai buah itu pohon itu sebagai pohon khuldi itu adalah ucapan setan. Sesungguhnya Allah mengatakan hanya pohon. Dan dalam kitab ini tadi dijelaskan bahwa pohon yang dimaksud adalah Syajaratus Syahwat, pohon syahwat. Mengapa? Karena dalam sebuah keterangan dikhawatirkan kalau Nabi Adam dan Siti Hawa makan pohon itu, nanti dikhawatirkan keturunannya akan memiliki syahwat yang sulit untuk dikendalikan. Dan terbukti karena terpelesetnya Nabi Adam berangkat dari syahwat penasaran, dan Siti Hawa juga demikian untuk mencicipi buah pohon itu, kebablasan tidak terkendali, tercicip juga buah itu, yang akhirnya itu menyebabkan setelah iblis diusir dari surga, Adam dan Hawa pun diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan kemaksiatan yang fatal, dan ini bukanlah dosa. Kita berkata, loh, Nabi itu kan maksum. Nabi itu kan seharusnya terpelihara, terjaga dari perbuatan dosa. Bahwa maksumnya Nabi Adam tidak hilang oleh sebab memakan buah khuldi ini, tidak hilang. Mengapa? Karena sesungguhnya ulama banyak berbeda pendapat. Kata-kata la taqrabah hadhihi syajarah itu tidak menandakan bahwa pohon itu berarti haram dimakan, tidak. Tetapi hanya saja jangan didekati. Jangan kemudian kau makan, bukan berarti pohon itu kalau dimakan buahnya haram, tidak. Tetapi jangan dan ini menurut ulama adalah bagian skenario Allah yang mau tidak mau memang harus dijalankan, untuk kemudian Allah menjalankan skenario awal di mana Allah sudah berkata, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Skenario Allah akan menjadikan khalifah di bumi, bukan di surga. Maka supaya ada skenario ini berjalan, Allah sedemikian, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha membuat takdir, Allah yang menetapkan segala sesuatu dengan qada dan qadarnya. Allah tetapkanlah Nabi Adam harus terpeleset, dipancing dari syahwatnya, akhirnya memakan buah khuldi agar terlaksana program Allah untuk menjadikan khalifah di muka bumi. Dengan demikian, gara-gara memakan buah khuldi, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi dan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi ini skenario berbeda dengan iblis yang diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongan, bukan karena syahwat. Olehnya kita yang selama ini bermaksiat mungkin karena syahwat, ngantuk padahal waktu sholat sudah masuk, sudah tahu sholat waktunya sudah mau habis, kita ngantuk, syahwat ngantuk kita datang, tidak tertahan tertidur, dosa kita tidak melakukan sholat sampai keluar waktunya. Tetapi kemudian kita bertobat, minta ampun, membayar tanggungan sholat kita, masih kemungkinan besar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sesuatu yang berangkat dari kesombongan, ada orang disuruh sholatlah, apa dia sholat? Untuk apa sholat? Aku sholat tidak kaya, tidak sholat pun aku tetap begini-begini saja. Berarti kan sholat tidak ada gunanya. Ini orang sudah sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa bahwa dia hanya ciptaan yang sangat maha rendah di hadapan Allah, sehingga perintah Allah adalah perintah yang amat mulia, harus wajib dia taati. Dia rendahkan sedemikian rupa dalam bentuk kesombongan. Maka orang yang jahidun liwujubis sholat, orang yang menentang terhadap kewajibannya sholat, orang yang menentang terhadap guna dan manfaat sholat, orang yang menentang terhadap faedahnya sholat, orang yang menentang terhadap syariat sholat, dalam kitab-kitab besar fikih, dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fikih, orang yang menentang syariat yang seperti itu, yang sudah merupakan bahasan usul, bahasan pokok-pokok agama, orang yang menentang kewajibannya bahkan dikatakan sudah murtad. Menurut Sulamut Taufik, contoh kitab Sulamut Taufik mengatakan orang yang berkata sedemikian, yang mengatakan bahwa sholat itu tidak ngefek apa-apa untuk aku, tidak sholat tidak ngefek, sholat pun tidak ngefek, yang begini ucapannya itu bisa menyebabkan dia mengeluarkan keimanan dari dalam hatinya dan menetapkan dirinya sebagai orang yang sudah murtad di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga karena murtad, maka ini termasuk dosa yang sulit sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya supaya manusia itu memiliki kekhasan, memiliki imtiaz, perbedaan yang asasi antara dirinya dengan setan laknatullah alaih, pembedanya adalah pada kesombongan. Orang yang di hatinya senantiasa tawadhu, rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, rendah hati kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jauh dari sifat sombong. Orang yang seperti ini jauh dari sifat-sifat iblis, jauh dari sifat-sifat syaitan. Tetapi orang yang terselip di dalam hatinya ada kesombongan, maka dia masih memiliki sifat iblis, sifat syaitan yang dia bawa dalam dirinya. Maka tidak mungkin dia akan bisa mentaati, menjadi abid, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul sejati. Kesulitan karena kesombongan adalah sifat iblis. Bagaimana mungkin seorang hamba Allah memakai atribut, memakai dosa, memakai cacat, memakai kebobrokan iblis. Sedangkan kebobrokan itu sesungguhnya adalah kesombongan yang merupakan atribut yang tidak pantas kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti siapapun orang yang sombong sudah menjadi penantang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan dalam surah Yasin yang sangat kita hafal, alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Apakah manusia tidak berpikir? Apa manusia itu tidak tahu? Apakah manusia itu belum faham bahwa dia itu hanya diciptakan min nutfah, dari setetes air yang menjijikkan, yang disebut dengan sperma atau mani. Min nutfah itu air yang menjijikkan, air yang kalau tumpah tidak pada tempatnya maka niscaya kita melihatnya dengan mata yang jijik. Kalau ada air mani, sperma, mohon maaf, tumpah di lantai, terijak oleh kaki kita, padahal itu bukan milik kita, apakah kita tidak merasa jijik? Pasti sangat jijik. Lendir-lendir seperti itu sangat menjijikkan. Apalagi keluar dari tempat yang sama, dari tempatnya kotoran, yaitu air kencing. Min nutfah, air yang menjijikkan. Kita keluar dari air yang menjijikkan, dari tempat yang menjijikkan. Bahkan untuk laki-laki dari jalan yang sama, di tempat jalan yang juga dilewati oleh air kencing, min nutfah. Tetapi faidha huwa khasimum mubin, tiba-tiba ketika sudah tercipta, terbentuk menjadi sesosok manusia, faidha huwa khasimum mubin, tiba-tiba manusia sudah berani memposisikan dirinya sebagai khasim, penantang, musuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh sholat, nantang. Untuk apa sholat? Katik guna, sholat juga belum tentu masuk surga aku nih. Untuk apa? Banyak nih tetangga aku yang sholat masih berjudi. Banyak tetangga aku yang sholat masih galak ngadu ayam. Banyak tetangga aku yang sholat tapi masih galak nyicip-nyicip minuman keras. Apa gunanya sholat? Katik guna, aku tidak sholat tapi duit aku banyak. Itu tetangga aku sholatnya rajin, miskin tulah. Sombong. Dia lupa bahwa sekali lagi dunia yang dia pamerkan ini hanya sebentar saja, seperti orang mampir minum. Bahkan di mata Allah mungkin tidak lebih dari 1 menit, sangat sedikit sekali. Tetapi ada kehidupan yang sangat abadi, yaitu kehidupan yang diabadikan Allah ketika nanti di akhirat. Tinggal dia akan memilih apakah mau abadi di surga ataukah mau abadi di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah kalau kita abadi di neraka Allah. Semoga kita dimasukkan Allah abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iblis sekali lagi menampakkan kesombongannya di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi mengutip sebuah cerita, menyampaikan sebuah cerita. Dikatakan bahwa suatu hari Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk datang ke Bukit Tur. Bukit Tur untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau berangkat menuju bukit, tiba-tiba di kaki bukit itu sudah ada iblis yang menunggu beliau. Nabi Musa kaget. Iblis, kenapa kau ada di sini? Iblis berkata, bukankah kau akan naik bukit ini dan berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa kaget. Loh, tahu dari mana kamu? Apa kata iblis? Aku ini mantan penduduk langit, jadi sering biasa mudah dapat bocoran-bocoran model cak itu. Ini hebatnya iblis. Ini hebatnya iblis. Terus apa gawe? Apa maumu sehingga kau berada di sini? Aku sengaja nunggu kamu Musa. Nunggu ada apa? Aku minta tolong boleh tak?
Nabi Musa bingung, tidak nak nolong, tapi tetap aku ini harusnya seorang rasul, siapapun yang minta tolong sepanjang pertolongan yang baik, aku harus bantu. Tetapi kalau aku tolong, mana wong ini iblis? Bingung Nabi Musa. Akhirnya bimbang Nabi Musa mengabulkan apa dia yang diminta tolong. Kamu mau minta tolong apa kepadaku, kata Nabi Musa. Iblis berkata, Musa sikok baik, satu saja, tolong tanyakan kepada Allah, apakah masih ada peluang dan kesempatan untukku agar dosaku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ini iblis yang sudah jelas dikutuk oleh Allah, tidak akan pernah bisa masuk surga, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih terpikir kepingin taubat dari seluruh dosanya, dan masih bertanya apakah ada peluang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih memiliki dosa yang merasa bahwa itu bukan sebuah dosa? Apakah kita masih memiliki dosa yang tidak pernah kita sesali? Maka kita lebih buruk daripada iblis. Iblis masih menyesal dan ingin dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Musa? Iblis, kau itu sudah dipasti oleh Allah dan tidak akan diampuni oleh Allah. Dosamu sudah terlalu besar. Kata iblis, tanyakanlah dulu, siapa tahu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Nabi Musa, nanti aku akan tanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menghadap Allah, berbincang dengan Allah di atas bukit, kemudian Nabi Musa hendak turun. Nabi Musa bimbang, ingin menyampaikan sesuatu pesan yang berasal dari iblis tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi takut Allah marah karena ini titipan iblis. Allah dengan maha bijaksananya dan maha tahunya, alim ala kulli syai'in alim, Allah maha mengetahui dari setiap segala sesuatu, berkata kepada Musa, Musa, omongkanlah, karena walaupun kamu tidak ngomong, sebenarnya aku maha tahu apapun yang ada dalam dirimu, kata Allah. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah itu maha mengetahui yang rahasia-rahasia, Allah sangat mengetahui. Nabi Musa akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang di dalam hatinya dan mengatakan apa yang menjadi titipan pesan daripada iblis. Wahai Allah, sesungguhnya tadi iblis menitipkan satu pertanyaan kepadaku untukmu. Apakah dosanya masih mungkin bisa engkau ampuni? Allah kemudian berkata, Musa, tidak ada dosa yang tidak bisa aku ampuni sepanjang dia betul-betul bertaubat. Iblis bisa aku ampuni, kata Allah, dengan satu syarat. Apa itu ya Allah? Kata Nabi Musa, syaratnya iblis mau bersujud hormat kepada makomnya Adam, nabiku Adam alaihis salam. Nabi Musa menangkap jawaban Allah dengan baik, kemudian pamit turun dari bukit, dan di kaki bukit iblis masih sabar menunggunya. Iblis bergegas mendekati Musa. Musa, bagaimana? Apakah kau sudah sampaikan pesanku kepada Allah? Sudah, iblis. Apa jawaban Allah? Kata Allah, dosamu mungkin bisa diampuni. Dosamu bisa diampuni. Senang iblis, senangnya minta ampun. Tapi ada satu syarat, kata Musa. Ada satu syarat. Apa itu, kata iblis? Apapun syaratnya, asal Allah akan mengampuni dosaku, akan aku lakukan, kata iblis dengan semangatnya. Musa berkata, Allah memberikan syarat, Allah akan mengampuni dosamu sepanjang jika engkau mau hormat sujud kepada makomnya Adam alaihis salam. Iblis di situ menampakkan sifat asli dan watak aslinya. Dengan membentak, iblis berkata, oh tidak, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Waktu dia masih hidup saja aku tidak mau hormat dan sujud kepadanya, apalagi sekarang dia sudah mati. Tidak, itu tidak mungkin bagiku. Kalau begitu lebih baik aku tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata iblis. Musa berkata, ya sudah, itu kendak-kendak kau. Kemudian Nabi Musa berkehendak untuk berjalan pergi. Iblis menyetop Nabi Musa, Musa tolong jangan buru-buru, aku nak kepingin terima kasih. Ini sifat iblis yang baik, salah satunya ditunjukkan dalam cerita apa? Tahu terima kasih. Terima kasih apa iblis? Karena kau sudah membantuku menyampaikan pesanku kepada Allah. Aku ingin berbagi kebaikan, berbagi rahasia kepadamu. Aku memiliki 3 rahasia. Yang 3 rahasia ini jika umatmu dan keturunannya Adam berhasil menjauhi 3 hal ini, niscaya aku tidak mampu mempengaruhi dan menguasai jiwanya. Itu kata iblis. Apa 3 hal itu, kata Musa? Pertama,
marah. Siapapun manusia yang marah, maka sesungguhnya matanya bukan lagi miliknya tapi milikku, kata iblis. Siapa manusia yang murka, marah, tidak terkendali, darahnya yang mengalir bukan darahnya tetapi darahku, kata iblis. Sehingga apapun kehendak dan keinginanku, aku bisa kendalikan dia sesuka diriku, kata iblis. Jangan marah. Kalau orang yang senantiasa mampu menahan amarah, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya, aku tidak bisa menguasainya, kata iblis. Yang kedua, kata iblis, jangan sampai ada seseorang berkhalwat. Kalau ada satu laki-laki yang bukan mahram berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, maka sesungguhnya ketahuilah, kata iblis, yang ketiga adalah aku. Yang ketiga adalah aku. Maka berhati-hati dari para kaum muda-mudi yang zaman sekarang ini, tradisi-tradisi ta'aruf yang sudah dibelokkan kemana-mana, alasannya pacaran karena ta'aruf dan lain sebagainya. Tidak ada syariat ta'aruf yang sampai melanggar batasan daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah kita mudah sekali terpengaruh oleh tipu daya setan, alasan ta'aruf supaya lebih kenal, supaya tidak ketipu kaget kalau sudah menikah sifatnya kenal segala macam. Kita di dalam dunia Islam sudah diajarkan anil mar'i latas al fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Cari informasi dari keluarganya, cari informasi dari teman-temannya, cari informasi dari lingkungannya. Insya Allah kita akan mengetahui tentang sifat seseorang melalui informasi itu. Yang ketiga, kata Nabi Musa, mohon maaf, yang ketiga kata iblis, aku tidak bisa mempengaruhi seseorang, yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika seseorang beribadah kepada Allah, aku akan hilangkan kekhusyuannya, aku akan ganggu ketenangannya dengan cara apa? Aku akan ingatkan dari segala sesuatu yang dia cintai. Ketika berangkat haji, ingat mobil yang ditinggal. Berangkat umroh, ingat dagangan yang ditinggal. Ini ada yang ngurus apa tidak, ada yang nyucikan mobil aku apa tidak, sehingga ibadahnya tidak khusyuk, tidak tenang. Ketika sodako, sudah sodako sama orang miskin, teringat, aduh 100.000 duit hilang, aku tidak terpikir, ngapo tidak aku belikan jajan oleh-oleh untuk bini aku di rumah baik, misal. Padahal dia sudah sodako yang seharusnya. Dan ini adalah cara setan untuk mengangkat keikhlasan dan kekhusyuan dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan dari segala sesuatu yang dia cintai, segala sesuatu, sehingga yang tadinya ibadah sudah ikhlas terganggu keikhlasannya sebab pengaruh tipu daya setan. Maka berhati-hatilah, jadilah kita orang-orang yang mukhlisina lahuddin, betul-betul murni niat kita berbuat baik semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu wallahu a'lam bissawab. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.